Selamat siang semuanya. Jadi kelompok 7 hari ini akan memaparkan hasil analisis manajemen strategi bisnis ayam potong sawah. Jadi ayam potong sawah ini hadir sebagai salah satu UMKM yang bergerak di sektor pangan, khususnya penyedia daging ayam yang terjangkau. Nah, daging ayam sendiri itu kan sangat penting ya sebagai sumber protein utama masyarakat. Permintaan terhadap ayam ini relatif stabil, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk momen-momen tertentu, sehingga usaha ini memiliki peluang besar untuk berkembang. Namun, untuk mempertahankan bisnis ini, di sektor ini tidak mudah secara eksternal. Sawah ini harus menghadapi fluktuasi harga pangan dan ayam hidup yang kerap menekan margin keuntungannya. Nah, persaingan ini semakin ketat tidak hanya dari pedagang pasar lain, tetapi juga dari retail modern dan tren frozen food yang menawarkan kepraktisan. Nah, dari sisi internal, meskipun sawah ini memiliki fondasi yang kuat berupa kasihnya dan reputasi pelayanan yang baik, ada beberapa kendala operasional yang harus segera diperbaiki. Kapasitas produknya juga terbatas, belum ada layanan pesan antar gitu. Dan minimnya adopsi teknologi digital yang menjadi titik lemah yang jika tidak segera diatasi ini bisa membuat usaha tertinggal dari kompetitor lainnya. Oke, ini pendahuluannya. Nah, kan di sini daging ayamnya itu sudah dijelaskan ya di awal. Nah, oleh karena itu laporan ini tuh disusun untuk membedah ya secara mendalam kondisi dari ayam potong sawah tersebut. Tujuannya itu bukan sekadar untuk memetakan masalah, melainkan untuk merumuskan strategi pengembangan yang konkret. Melalui strategi ini diharapkan ayam potong sawah dapat meningkatkan efektivitas operasionalnya, memperluas jangkauan pasar, dan yang terpenting menjamin keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Oke, di sini ada rekomendasi strategi dan tujuan jangka panjang. Nah, setelah memahami kondisi internal dan eksternalnya, kita masuk ke bab ini ya, tentang strategi alternatif yang bisa diterapkan dalam potong sawah. Ini sangat penting karena menjadi dasar sebagai keputusan strategis yang akan membantu usaha berkembang secara efektif. Di sini kita bukan hanya menentukan strategi utama, tapi juga mempertimbangkan beberapa alternatif yang bisa dijalankan jika kondisi berubah atau ada peluang baru. Nah, yang pertama ada evaluasi dan seleksi strategi utama. Nah, serangkaian analisis pada tahap pencocokan atau matching stage dan diselipkan di inflasi pada tahap keputusan decision stage menggunakan kuantitatif strategi planning metric QSPM. Nah, di sini kita bisa melihat urutan prioritas strategi yang diusulkan. Nah, prioritas satu ini strategi penerapan pasar atau market penetration melalui digitalis layanan pesan antar atau delivery. Skor KSPM-nya itu 6,53. Ini sebagai strategi terpilih dengan rekomendasi utama. Terus prioritas keduanya ada strategi pengembangan produk atau produk development melalui diversifikasi olahan atau frozen food. Skor KSPM-nya itu 6,31. Ini sebagai strategi alternatif atau cadangannya. Terus ada analisis justifikasi pemilihan strategi. Nah, di sini strategi penetrasi pasar dipilih sebagai rekomendasi utama karena nilai sum total atraktivitas skor atau statsnya ini tertinggi. Nah, keunggulan strategi ini terletak pada kemampuannya yang superior dalam respon faktor eksternal dominan, yaitu pertumbuhan populasi penduduk tas 0,32 dan permintaan ayam segar harian atau tas 0,24. Nah, selain itu, strategi ini secara langsung ini memitigasi kelemahan internal yang paling kritis, yaitu ketidakadaan opsi pesan antar dan sistem pencatatan yang masih manual. Nah, strategi ini dinilai lebih feasible untuk dijalankan segera dengan risiko investasi yang lebih rendah dibandingkan pengembangan produk baru. Terus untuk tujuan jangka panjangnya, supaya strategi penetrasi ini berjalan berkelanjutan, ditetapkan tujuan jangka panjang 3 tahun ke depan. Yang pertama, menguasai pasar di tingkat kecamatan. Jadi targetnya ini sebesar 40% pangsa pasar baik untuk pembelian langsung maupun online. Yang kedua, meningkatkan pendapatan usaha. Target pertumbuhannya itu 20-25% per tahun, terutama melalui layanan pesan antar dan jangkauan pelanggan yang lebih luas. Terus yang ketiga, perbaikan sistem kerjanya. Nah, semua pencatatan yang manual itu diubah menjadi digital agar pengelolaan stok keuangan dan layanan pelanggan lebih efisien dan minim
kesalahan. Nah, berdasarkan hasil SPM, strategi penetrasi pasar merupakan strategi paling realistis dan menguntungkan saat ini. Strategi ini juga membantu memperkuat posisi usaha di pasar, meningkatkan arus kas dan menyiapkan fondasi yang solid sebelum menjalankan strategi pengembangan produk yang lebih kompleks. Oke, selanjutnya kita masuk ke implementasi strategi dan proyeksi keuangan. Untuk mengimplementasikan strategi penetrasi pasar yang sudah disebutkan tadi, kami merancang 3 langkah taktis yang saling terintegrasi. Yang pertama, kami melakukan aktivasi pemasaran digital dengan fokus utamanya adalah meningkatkan visibilitas merek agar mudah ditemukan oleh konsumen lokal, lalu melalui optimalisasi Google Business Profile dan pemanfaatan fitur katalog otomatis pada WhatsApp Business API. Lalu yang kedua, kami menghadirkan solusi distribusi bernama Salwa Express. Nah, inisiatif ini tuh bertujuan untuk menghapus hambatan jarak melalui layanan pesan antar atau delivery dengan jaminan waktu tuh maksimal 30 menit dan standar kemasan yang higienis. Lalu yang ketiga, kami menjalankan program retensi pelanggan yang dimana langkah ini tuh bertujuan untuk menjaga loyalitas mitra bisnis melalui sistem insentif, digital, dan skema bonus khusus bagi pelanggan B2B yang melakukan kontrak supply rutin. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis rasio dan proyeksi keuangannya. Nah, proyeksi ini tuh kami susun dengan basis data historis dari pendapatan tahun berjalan yang disetahunkan. Dengan menerapkan strategi penetrasi pasar melalui digitalisasi dan layanan delivery, kami memproyeksikan adanya kenaikan volume penjualan yang signifikan sebesar 20%, yang dimana artinya adalah strategi ini tuh berpotensi menyumbang kenaikan omset lebih dari 111 juta di tahun pertama operasionalnya. Nah, meskipun demikian, bisa dilihat tingginya laba bersih di tahun pertama. Hal ini adalah konsekuensi yang wajar dan terencana karena perusahaan itu sedang melakukan investasi besar-besaran pada pos biaya operasional, khususnya untuk gaji kurir dan biaya pemasaran yang agresif. Lalu kami memandang penurunan margin sementara ini tuh bukan sebagai suatu kerugian yang dihadapi oleh ayam potong salwa, melainkan sebagai biaya akuisisi pelanggan atau customer acquisition cost. Dan fokus kami di tahun pertama adalah memperbesar pangsa pasar dan memperkuat arus kasnya. Lalu profitabilitas itu juga diproyeksikan akan melonjak kembali di tahun kedua setelah basis pelanggan loyal terbentuk dan biaya pemasaran dapat ditekan. Next. Nah, lalu kita masuk ke rekomendasi tujuan tahunan. Rencana ini tuh direkomendasikan untuk 2 tahun pertama yang difokuskan pada transisi dari fase pembangunan pasar menjadi fase optimalisasi operasional. Untuk tahun pertama fokus utamanya adalah pembangunan infrastruktur dan akuisisi pelanggan baru. Di sini tuh ada 2 tujuan. Yang pertama untuk target retail, di mana penjualan layanan delivery ini minimal tembus 20 ekor per hari. Lalu untuk target B2B-nya diharapkan akuisisi ini minimal 5 kontrak kerjasama baru. Lalu untuk tahun kedua, fokus itu beralih pada efisiensi dan retensinya. Tujuannya tuh rekomendasinya itu ada manajemen inventaris yang dimana melakukan penekanan tingkat retrostock hingga di bawah 1%. Lalu loyalitas pelanggan yang dimana ini untuk menjaga tingkat repeat order atau pemesanan ulang dari konsumen sebesar 80%. Lalu ada juga serangkaian kebijakan strategis baru yang diterapkan untuk mendukung pencapaian tujuan di atas tadi dan sebagai pedoman operasional mereka. Yang pertama ada kebijakan jaminan mutu layanan dengan menerapkan garansi kesegaran 100%, yang dimana jika produk yang diterima oleh konsumen itu tidak dalam kondisi yang baik, maka produk akan diganti dengan yang baru saat itu juga. Nah, kebijakan ini tuh bertujuan untuk membangun kepercayaan mutlak dari konsumen. Lalu, yang kedua ada kebijakan penetapan harga. Harga jual online atau delivery itu ditetapkan sama dengan harga yang di offline. Nah, biaya layanan itu hanya diambil dari ongkos kirim yang disubsidi. Kenapa dilakukan seperti itu? Karena ini tuh ini tuh dilakukan untuk menjaga daya saing harga di mata konsumen yang sensitif akan harga. Lalu yang terakhir ada kebijakan manajemen stok. Stok ayam dengan kualitas terbaik itu diprioritaskan alokasinya untuk pesanan delivery. Kenapa? Itu dilakukan untuk meminimalisasi risiko komplain akibat ketidaksesuaian ekspektasi pelanggan yang jaraknya jauh dari ayam potong salwa. Nah, perumusan tujuan tahunan dan kebijakan menyimpulkan bahwa fokus operasional perusahaan pada tahun pertama adalah transformasi layanan.
Penetapan target akuisisi pelanggan baru dan kebijakan gerasi kesegaran merupakan landasan hukum internal yang krusial. Lalu kebijakan ini juga mengubah orientasi bisnis dari sekedar jual beli putus di pasar tradisional menjadi bisnis berbasis layanan atau service oriented yang modern. Lalu kebijakan-kebijakan ini tuh juga memitigasi risiko kehilangan pelanggan di tengah persaingan harga yang ketat. Next. Baik, saya Arnika NIM 20.710 akan melanjutkan, yaitu di sini ada prosedur evaluasi. Berdasarkan tabel ini adalah tabel dari indikator evaluasi untuk strategi baru yang akan diterapkan di ayam potong sawah. Jadi bagian yang terakhir ini untuk memastikan strategi ini berjalan dengan baik sesuai alurnya, kami menerapkan mekanisme pengendalian berbasis dalam scorecard. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada dua hal, yaitu konsistensi kualitas dan kecepatan layanannya. Oleh karena itu kami menetapkan KPI yang sangat ketat seperti waktu pengiriman yang di bawah 30 menit, terus yang berfungsi sebagai sistem peringatan dini, terus juga evaluasinya kami lakukan secara berjenjang, tinjauan mingguan untuk masalah teknis operasional dan tinjauan bulanan untuk mengevaluasi target penjualan. Lalu kami juga menyiapkan rencana mitigasi risiko. Jadi apabila terjadi fluktuasi harga bahan baku di atas 10%, manajemen memiliki fleksibilitas untuk segera menyesuaikan subsidi ongkir atau harga jual sehingga margin keuntungan perusahaan tetap terlindungi. Next. Nah, kesimpulan dari langkah 9 sampai 12 ini berdasarkan keputusan sesuai dari akhir KSPM, matriks KSPM, kami menetapkan strateginya itu penetrasi pasar sebagai prioritas utama karena memiliki daya tarik tertinggi untuk merespons pertumbuhan pasar dari ayam potong sawah ini. Nah, selanjutnya strategi ini tuh diimplementasikan melalui transformasi digital dan peluncuran layanan delivery. Dan secara finansial, angka ini diproyeksikan mampu meningkatkan pendapatan tahunan sebesar 20% menjadi 669,6 juta. Dan fokus operasional tahun pertama adalah pembangunan infrastruktur layanan dengan dukungan kebijakan garansi kesegaran dari ayamnya untuk mempertahankan loyalitas dari pelanggannya. Terus untuk mengamankan investasi tersebut, kami juga menerapkan mekanisme evaluasi kinerja yang indikator utamanya adalah kecepatan pengiriman di bawah 30 menit seperti yang tadi saya sudah bilang, dan juga pertumbuhan omset bulanan yang dipantau melalui peninjauan rutin mingguan serta berencana mitigasi risiko fluktuasi harga seperti materi sebelumnya. Next. Demikian sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.